Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Ini kebetulan lagi pagi. Selamat datang di iRecall Podcast ya. Ini merupakan podcast ya, tayangan perdana di channel iRecall ya. Sebenarnya belum channel ya. iRecall punya channel YouTube ya. Ini merupakan salah satu tayangan perdana di iRecall channel ya yang ada di YouTube. Dan mudah-mudahan ini menjadi awal yang baik ya. Doakan teman-teman yang menyaksikan agar iRecall Podcast ini bisa berlanjut ya, tidak hanya untuk saat ini saja. Oke, jadi teman-teman, para penonton ya, pemirsa semuanya gitu kira-kira. Untuk pertama, ini saya akan memperkenalkan siapa saya ya, itu yang pertama. Dan juga teman-teman yang ada di sekitar saya saat ini. Saya sendiri ya, perkenalkan, nama saya Fikrianda. Saat ini merupakan presiden dari komunitas iRecall yang kepanjangannya adalah Indonesian Researchers for Language Learning and Teaching ya. Yang saat ini basisnya ada di Bandung ya. Saat ini saya juga kebetulan sedang menyelesaikan S3 di Universitas Pendidikan Indonesia, terutama di bidang pendidikan bahasa Inggris. Oke, jadi kita santai saja ya di podcast ini. Kita nanti judulnya mungkin juga ngobrol santai ya. Kita akan mengenal teman-teman yang ada di sebelah saya ini ya, siapa mereka. Dan kira-kira nanti kita akan membahas apa, itu juga akan kita sampaikan nanti ya setelah itu ya. Kita coba dulu memperkenalkan masing-masing yang ada di sini. Silakan kepada teman saya yang sangat ganteng ini, Pak Said, silakan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saya Said Marifatullah, ya, Pak, biasa dipanggil Pak Said ya. Saya sekarang ngajar di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng di Jombang, dan juga sebagai tutor di kelas peneliti di iRecall. Saya gabung di iRecall sejak 2021 ya, insyaallah 2021. Ya, itu cukup ya. Cukup. Udah ya. Ya, terima kasih Pak Said. Terima kasih. Oke, selanjutnya kepada Mbak yang cantik-cantik ini. Oke, langsung saja perkenalkan, nama saya Frida Akmalia, biasa dipanggil dengan Frida. Saat ini saya mengabdi di Sekolah Tinggi Ilmu Fikih Syekh Nawawi Tanara atau biasa disebut dengan Steve Sentra, lokasi di Serang, Banten ya. Terus saat ini saya juga dipercaya menjadi sekretaris dan sekaligus mentor di iRecall. Sepertinya cukup. Terima kasih Mbak Frida ya. Selanjutnya ada Mbak Yunita, silakan Mbak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam publikasi, salam dari iRecall. Perkenalkan, saya Yunita Laila Zulfa. Biasanya dipanggil Mbak Yunita atau Mbak Nita. Saya asalnya dari Pati, Jawa Tengah, dan sekarang mengajar di Sekolah Tinggi Agama Islam Syekh Jangkung Pati. Selain itu juga saya dipercaya sebagai bendahara iRecall dan mentor kelas peneliti iRecall. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Mbak Yunita. Oke, jadi begini teman-teman, di podcast perdana iRecall ini ya, kita yang ngobrol santai. Kayaknya nanti formatnya untuk ke depan itu akan seperti ini aja ya, ngobrol santai tapi serius gitu ya. Terutama ya, kita akan membahas tentang Scopus. Nah, ini kan lagi marak ya. Scopus ini dunia perskopusan ya, publikasi, penelitian, riset begitu kira-kira ya. Nah, iRecall ini mungkin teman-teman juga sudah tahu ya, terutama yang sudah mengikuti iRecall sejak lama. Kita berdiri sejak tahun 2020 itu sebenarnya ya. Tapi secara resmi kita ber-SK Kemenkumham itu sejak 2021 gitu ya. Tepatnya ini saya masih ingat ya, karena kita setiap tahun selalu merayakan ya ulang tahun iRecall, yaitu 8 Juni ya. Nah, kebetulan bulannya itu sama persis dengan kami bertiga. Ya, kami bertiga ini bulannya Juni juga ya, kelahirannya gitu ya. Cuma Pak Said aja yang agak berbeda. Mungkin embrionya itu Maret. Terus lahirnya Juni.
gitu ya. Ya, Pak Said Maret ya. Embryonya Maret. Oke, ya. Jadi teman-teman, ya, jadi iRecall ini sudah cukup lama ya kita beroperasi ya atau berjalan ya. Jadi dari namanya saja mungkin sudah paham ya, Indonesian Researchers for Language Learning and Teaching ya. Jadi komunitas para peneliti pendidikan bahasa yang ada di Indonesia ya. Kenapa kok berhenti sampai bahasa saja, pendidikan bahasa saja? Itu karena iRecall ini ingin mengcover semua peneliti gitu ya, akademisi di bidang pendidikan bahasa. Karena sebenarnya secara dasar teori ataupun aplikasinya sebenarnya nggak jauh beda ya, apapun bahasanya. Seperti saya di pendidikan bahasa Inggris, meskipun yang diajarkan adalah bahasa Inggris ya, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan praktek ataupun penelitian ya, maksudnya praktek penelitian ataupun pengajaran gitu ya, dengan seperti Mbak Frida dan Mbak Yunita ini yang di pendidikan bahasa Arab. Nah, itu tidak jauh beda ya, terutama karena dia masih dalam satu frame pendidikan bahasa asing. Nah, gitu ya, bahasa Arab untuk kita di Indonesia kan merupakan bahasa asing ya. Bahasa Inggris juga termasuk begitu ya. Kalaupun nanti di pendidikan bahasa pertama ya atau bahasa ibu, nah itu pun tidak jauh beda ya, mungkin hanya sedikit saja perbedaannya. Nah, kira-kira begitu ya teman-teman ya. Itulah iRecall. Yang sudah mengenal iRecall kayaknya sudah mungkin terutama yang sudah mengikuti program-programnya ya, seperti kelas peneliti ya Pak Said ya. Kita kelas peneliti itu alhamdulillah sudah berjalan sampai angkatan ke-14 ya. Sudah sampai angkatan ke-14 selama 3 tahun itu ya, 2020 sampai sekarang ya. Ya alhamdulillah ya, ini tetap berjalan dan mudah-mudahan akan terus berjalan ya, terutama tujuannya adalah untuk mencerdaskan anak bangsa gitu kira-kira ya. Tapi terutama yang di kategori para peneliti, akademisi gitu ya. Karena ini namanya saja sudah kelas peneliti. Oke, jadi mungkin itu sedikit ya tentang iRecall dan satu lagi. Nah, ketika ngomong tentang iRecall dan juga penelitian, sekarang yang sedang ramai adalah tentang Scopus gitu ya, perscopusan. Gitu. Ini kalau udah ngomong Scopus ini ada mungkin yang wajahnya gitu ya, wah, apa itu, mungkin ada yang belum tahu gitu ya tentang Scopus. Ini mungkin adik-adik yang di S1 atau mungkin dosen kebangetan sih kalau nggak tahu tentang Scopus ya. Ya, kalau masih mahasiswa S1 S2 belum terlalu kenal dengan Scopus itu nggak apa-apa ya. Tapi untuk dosen, ini Pak Said dosen ya di Jombang sana, Universitas Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari ya, ini pendirinya NU. Terus Steve Sentra ya, ilmu fikih. Ini kalau nggak salah masih di bawah naungannya Wakil Presiden kecintaan kita, yaitu Profesor Doktor ya Kiai Ma'ruf Amin gitu ya. Terus Mbak Yunita juga dosen ya di Syekh Jangkung ya, di Pati ya. Saya kurang kenal, mungkin nanti bisa diperkenalkan Syekh Jangkung itu siapa ya, sama Mbak Yunita. Nah, kita akan membahas tentang Scopus ya teman-teman ya. Mungkin kita tanya dulu, ini sebenarnya tidak ada ya, mungkin tetaplah saya hostnya gitu ya. Karena saya yang memulai ya. Mungkin nanti ke depan podcast selanjutnya akan bergantian ya. Mungkin Pak Said, mungkin Mbak Frida, Mbak Yunita yang menjadi host ya. Tapi sebenarnya kita sama saja, kita host juga narasumber ya. Kita bisa saling bertukar pikiran ya, saling sharing gitu ya. Nah, pertama mungkin yang kita ingin coba tanyakan kepada masing-masing teman-teman kita ini ya, Bapak dan Ibu atau Mbak dan Mas ya, itu Scopus. Ketika ada kata-kata Scopus yang muncul di dalam pikiran Anda apa? Mungkin gitu dulu ya. Ya, coba kita mulai dari Pak Said. Oke, apa Scopus? Kalau Scopus pikirannya ke riset ya, yang pertama riset dan internasional. Terus habis itu struggling ke situ. Sulit enggak? Pengalaman kami dulu ya
ke riset sulit gitu ya, sampai di reject, udah pengalaman di reject itu luar biasa ya. Tapi alhamdulillah semenjak di iRecall ini ternyata Scopus nggak sebegitu menakutkan juga. Nah, ternyata ada trik-triknya ini ya. Setelah kita di iRecall ya, akhirnya ya alhamdulillah sudah jadi mentor di iRecall. Ternyata nggak jadi momok juga Scopus, asal tahu triknya. Gitu ya. Jadi awalnya sebenarnya kayak takut gitu Pak Sen ya? Ya mungkin kayak di dunia lain ya Scopus itu. Kalau di level dosen kan dulu belum menjadi syarat ya. Untuk jadi profesor itu belum jadi syarat dulu, mungkin 10-20 tahun lalu. Tapi sekarang semenjak 2014 atau Prof Nasir dulu itu ya, Scopus itu digenjot betul publikasi. Prof Nasir itu menteri atau Kemenristek Dikti ya dulu ya. Awal-awal Prof Nasir kan digenjot sampai publikasi itu dulu yang kita kalah dengan negara tetangga, sekarang sudah menyalip ya ke negara tetangga itu. Nah itu luar biasa. Jadi semua dosen di Indonesia sekarang ya Scopus itu kayak suatu kewajiban. Mau profesor kan harus Scopus juga sekarang itu. Pak Said udah berapa kemarin? Tadi barusan Scopus apa? Masih 3. Masih 3. Tapi udah luar biasa. Ya semoga nambah. Amin. Ya. Akan terus gitu Pak. Okay. Selanjutnya mungkin Mbak Frida, apa yang terfikirkan gitu ya? Yang muncul? Ya, kalau yang muncul pertama kali sama kayak Pak saya tadi ya, Scopus itu publikasi internasional. Ya kayak gitu udah. Terus apa ya, tingkatannya itu lebih sulit daripada yang publikasi nasional seperti Sinta, seperti itu. Oh gitu ya. Iya. Nah ini ada lagi Sinta. Nah Sinta dan Scopus. Berarti Scopus itu di atasnya Sinta gitu. Ya kalau yang kita tahu seperti itu. Seperti itu. Oke. Ya, nanti kita akan bahas lagi tentang Sinta ya. Tapi sementara kita Scopus dulu ya. Iya. Oke. Mbak Frida udah berapa tadi Scopusnya? Masih 15. Oh masih 15, luar biasa ya. Harus tepuk tangan dulu ya. Masih. Ya 15 ya. Oke, alhamdulillah. Tapi nanti akan nambah terus ya. Iya, amin. Semoga tetap semangat. Iya. Oke, selanjutnya Mbak Yunita, apa yang terpikirkan? Kalau saya sama ya Pak Frida dan Pak Said tadi sama. Penelitian, terus artikel, terus internasional, publikasi internasional. Dan tadi sama Pak Said awalnya Scopus ini kayak susah gitu kan. Soalnya ada kata Scopus, nulis artikel, tapi nggak ada caranya gitu ya udah ya. Sebelum saya ketemu iRecall gitu kan, akhirnya ketemu iRecall, oh ternyata ketemu iRecall apa ketemu Davikri? Oh ketemu Davikri. Oh itu sebenarnya ya kan sudah menyatu akhirnya ketemu Davikri. Soalnya kan kita dari awal ya udah ya, untuk saya sendiri kan mengikuti sebelum ada iRecall, udah dulu yang ada kelas gitu kan, baru kita mendirikan iRecall itu. Jadi memang ketemu udah Fikri ya, belum ada iRecall. Ketemu rohnya iRecall. Oh iya, 2020 saya ketemu udah Fikri ya. Ketemu online ya? Online masih ya, COVID ya? masih COVID kita ikut kelas udah Fikri. Webinar ya, yang webinar. diadakan PTP UP. Dari UP itu ya udah kan jadi pembicara. Terus kami tertarik ke Scopus. Ternyata ada caranya gitu ya, dari udah gitu. Cara-cara untuk awalnya harus bagaimana itu. Jadinya ternyata kalau ada ilmu itu memang beda ya udah ya. Kita bisa menjangkau Scopus itu. Dan alhamdulillah ya sekarang sudah bisa terbit. Berapa, Mbak? Saya lupa udah Saking 7 banyaknya Pak ya. Nggak jarang 7 kayaknya, kalau 8 Pak Frida lupa bahasanya berapa Pak. Ya, harusnya diingat-ingat lah ya, track record itu. Iya, harusnya ditulis ya. Oke, ya. Jadi tadi udah disampaikan ya untuk apa yang terpikirkan. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya, Scopus itu penting nggak sih? Nah, sekarang bebas saja. Siapa yang ngomong dulu? Penting nggak sih Scopus itu? Ya, silakan. Ya kalau dilihat dari dua sisi, yang pertama kalau dari sisi administratif itu bagi dosen ya sangat penting. Hal administratif, syarat kenaikan pangkat sekarang kan
Kalau asisten ahli lektor itu mungkin Sinta cukup ya. Tapi kalau ke guru besar, profesor itu kayaknya sudah fardu ain ya. Bukan kifayah ya Pak? Nggak kifayah lagi, sudah fardu ain dan kan harus jadi penulis pertama itu, penulis utamanya ya. Untuk apa first itu? author untuk kenaikan ke Pangkat. guru besar gitu. Yang kedua kalau non administratif ya, untuk penyebaran ilmu ya, apa yang kita lakukan, kita tulis hasil penelitian kita untuk diketahui dunia internasional kan nggak mungkin kita nulis bahasa Indonesia terus orang Inggris mau paham gitu, kan nggak mungkin juga. Apalagi Sinta karena terus nulisnya bahasa Indonesia. Nah kalau Scopus kan walaupun ada Scopus yang dengan bahasa non Inggris ya ada juga, tapi kalau dengan bahasa Inggris kan ilmu kita kebermanfaatannya bisa lebih luas ya, di luar hal administratif tadi. Nah, itu sangat penting untuk apa? Yang pertama untuk kenaikan pangkat gitu ya, terutama untuk dosen. Atau mungkin itu yang kedua ya. Yang pertama persebaran ilmu. Persebaran ilmu. Impactnya tadi ya, kebermanfaatannya lebih ke dunia Meluas. internasional itu lebih luas kalau di Scopus mungkin itu. Yang kedua hal administratif tadi. Oke. Ya itu ya. Mbak Frida, Mbak Yunita, ada tambahan? Scopus itu penting nggak sih? Ini apa? Ya mungkin terutama karena dosen-dosen ini ya. Ini kerjaannya dosen-dosen itu loh, Scopus aja. Itu gimana itu? Ya kalau menurut saya sangat penting, apalagi buat nambah relasi ya, secara tidak langsung kan tulisan kita dibaca banyak orang. Nah biasanya itu misal kalau kita punya riset yang sudah dikenal internasional, biasanya ada yang menghubung kita dari pihak apalagi reviewer kayak gitu ya. Maksud saya dari jurnal itu kan editor chiefnya biasanya menghubungi kita buat jadi reviewer baik di Q1 maupun di Q2 seperti itu. Jadi intinya sangat penting untuk menambah relasi. Itu terutama ketika dalam proses kita submit artikel gitu-gitu ya. Iya, benar. Terus sudah punya track record dengan jurnal tersebut, dengan editornya, dengan reviewer Ya, sering gitu ya. dihubungi kayak gitu. Oke. Jadi bisa menambah relasi di dunia internasional ya, terutama benar. mungkin di dunia akademiknya gitu Iya, ya. betul. Oke. Kan ada tambahan Mbak Yunita? Sama sih udah penting ya kalau menurut saya. Apa saya penting ya, soalnya tadi yang pertama saya juga mau menyebarkan ilmu ya, karena dari kata guru saya itu kan kita tuh harus menjadi seorang pendidik agar ilmunya tersalurkan. Dengan tulisan kan secara tidak langsung dibaca, terus ilmu kita juga bisa tersalurkan tanpa kita harus ngomong langsung gitu ya, udah mengajarkannya. Oke, karena ilmu itu harus diikat dengan tulisan gitu. Iya. Oke. Dan dalam Scopus ya secara otomatis juga membahas tulis menulis gitu ya. Iya. Nggak mungkin ada Scopus terbit begitu terus nggak ada tulisannya, nggak mungkin ya. Mungkin suatu saat ada podcast ya. Podcast ya. oh gitu. Oke. Pak Said sudah masuk. Jangan-jangan nanti berapa puluh tahun lagi. Jangan-jangan. Oke. Ya, berarti Scopus itu penting ya. Nah, terus kalau sekarang kalau memang Scopus itu penting, sementara peraturan sudah menunjukkan pentingnya ya, terutama tadi yang disampaikan sama Pak Said untuk kenaikan pangkat. Jadi maksudnya Pak Said kalau kita ini terutama mungkin yang dosen ketika tidak terbit artikel di jurnal ya Scopus ini mungkin maksudnya adalah indeksasi ya. Jadi Scopus itu adalah sebuah lembaga internasional yang kerjanya gitu ya adalah mengindeksasi gitu ya, atau mengindeks jurnal-jurnal yang ada di seluruh dunia gitu ya. Mungkin kalau mau digambarkan seperti kalau kita di kampus, universitas, sekolah itu ada namanya badan akreditasi gitu ya. Nah, untuk jurnal itu akreditasinya itu bentuknya adalah indeksasi gitu ya. Nah, indeksasi itu sebenarnya kan banyak ya. Lembaga indeks itu banyak, ada Scopus. Nah, ini yang paling banyak ya, atau yang terkenal itu adalah Scopus ya kalau di Indonesia ya. Sebenarnya ada lagi yang lain ya. Ada kalau di luar negeri sana ya yang terkenal itu ada Web of Science ya kan, WOS gitu.
Tapi itu kapan-kapan ya, Web of Science kapan-kapan. Terus kalau kita yang di Indonesia sendiri ada lembaga indeksasi yang disebut dengan Sinta ya. Sinta sekarang kayaknya sudah bagus ya, sudah, kalau dulu mungkin ya asal indeks Sinta 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Tapi sekarang kayaknya sudah terorganisasi dengan bagus gitu ya. Tapi itu kapan-kapan sih. Kita sementara untuk sesi ini ya, untuk kali ini kita sementara fokus di Scopus ya. Karena ini yang membayang-bayangi ya seluruh dosen, seluruh mahasiswa, terutama mahasiswa S2 mungkin ya. S1 saya nggak tahu apa sudah diwajibkan juga. Mungkin. S2 belum, enggak. S2 belum, tapi sudah ya, digalakkan gitu ya, didorong untuk itu. Kalau S3 kayaknya sudah wajib gitu ya. S2 ini Sinta kalau tidak salah yang digalakkan. Yang diwajibkan ya. Yang dituntut. Ya. Ya itu kapan-kapan lah. Ya, Ya, setidaknya kalau untuk mahasiswa S3 ya. dan juga dosen ya. Tadi kita kebetulan lagi bahas dosen ya, untuk kenaikan pangkat begitu kan, terus untuk mengejar guru besar gitu ya. Nah ini Scopus ini yang menjadi momok gitu ya. Kalau tidak bisa menerbitkan artikel di jurnal terindeks Scopus, kayaknya nggak akan bisa naik pangkat ya, atau tidak bisa menjadi guru besar gitu ya. Gitu. Terus, nah kita coba kepada mahasiswa S3 mungkin ya. Nah kira-kira gimana? Nih, sebenarnya Mbak Frida, Mbak Yunita belum S3, tapi kan nanti akan S3 ya. Insyaallah. Oke. Bapak saya juga nanti akan ke S3 maksudnya gitu. Nah, kira-kira kalau tadi di dosen kita mungkin akan balik lagi ke dosen ya. Kalau di S3 itu kira-kira perlu nggak diwajibkan ya? Sekarang kita tadi penting, sekarang mewajibkan artikel Scopus kepada mahasiswa S3. Nah, kalau mungkin ya saya kebetulan sedang proses ya, mohon doanya teman-teman. Saya akan segera sidang promosi doktor S3 di UPI Bandung. Nah, pengalaman saya itu di UPI itu diwajibkan ya, setidaknya satu ada artikel di jurnal Scopus untuk syarat sidang 1. Nah, menurut teman-teman gimana? Mungkin nanti akan lanjut S3 ya. Kira-kira apa mau atau menerima tentang kewajiban menulis artikel Scopus untuk mahasiswa S3? Mbak Yunita dulu mungkin ya. Ya kita ganti-ganti. Baik. Mas, kalau diwajibkan juga ya. Sebenarnya kalau diwajibkan dan kita dibimbing ya, itu kan enaknya. Ada kewajiban publikasi Scopus, terus kita ada mentor, ada pembimbing yang memang sudah berpengalaman di dunia Scopus, dan kita diarahkan itu tidak apa-apa ya udah. Saya mendukung gitu, soalnya ada gurunya dan kita juga nanti dapat ilmu gitu ya, nanti bisa terbit gitu. Tapi saya juga belum S3 ya, jadi kan belum tahu realitanya di lapangan seperti apa gitu. Kalau saya sendiri kan belajar Scopus kan malah dari memang kepengen terus cari dari luar. Padahal dulu nggak diwajibkan ini ya, karena dulu S2 ya. Nggak, bukan diwajibkan Scopus ya, tapi Sinta pengen ya, belajar ya. Tapi karena memang keinginan diri sendiri pengen belajar dan ternyata bermanfaat ya. Bermanfaat sekali. Kalau contohnya apa, Mak? Manfaatnya udah terbit ya. Udah terbit ya sekarang, terus jadi mentor kan bermanfaat ya, bisa menyebarkan ilmu. Selain itu sekarang nggak bingung lagi, kalau tidak bingung mau melakukan penelitian gitu ya. Untuk S3 kan dulu S3 sudah tahu gitu ya bayangannya. Ya, sudah ada arah gitu ya. Mau S3, aduh nanti penelitiannya apa, terus masih kayak benang kusut gitu ya. Kalau belum belajar Scopus dan sering baca artikel yang Scopus gitu. Kalau sekarang mau penelitian ini, nanti tinggal cari teks mentornya, terus di penelitiannya tentang apa, tentang eksekusi, tinggal eksekusi nanti. Gitu. Dan metode penelitian sendiri kan sebelum saya belajar tentang Scopus kan taunya cuma kualitatif, deskriptif gitu ya. Ternyata di Scopus itu banyak sekali dan aplikasinya mudah kalau kita sudah sering baca gitu. Jadi tinggal pilih nanti S3 mau pakai apa. Oke. Rencananya S3 kemana?
Modalnya. Modalnya Ya, deh. mungkin ke Amerika ya kan. Amin. Atau Belum Inggris. katanya ya, Ya. kalau Amerika itu susah. Oke. Kalau Mbak Frida? Gimana? Ya, mungkin sebelum ke Mbak Frida ya. Jadi kita sekarang kan lagi bahas tentang kewajiban untuk menulis artikel di jurnal Scopus. Ya, tadi kan penting katanya gitu. Kira-kira boleh nggak Scopus itu diwajibkan? Nah, gitu. Ya, Terutama kalau tadi kan kita lagi bahas untuk anak S3. Ya, kalau S2 kan katanya terutama di Indonesia nggak wajib gitu. Ya, Sinta sudah boleh. Hmm. Ya kalau ya sama sih kayak Mbak Nita tadi, Hmm. diwajibkan terus dikasih bimbingan benar kayak gitu. Hmm. Nah tapi gimana ya? Kalau fokusnya hanya ke artikel riset kayak gitu kan biasanya kan perlu waktu banyak ya. Apalagi S3 itu kan 3 sampai 4 tahun. Nah, apalagi harus mencantumkan nama promotor seperti itu. Nah, kalau artikelnya hanya terbatas itu kayaknya ya Kurang ini ya. Iya, kurang itu. Oke. Mungkin bisa dikasih diluaskan ke artikel seperti artikel book review atau yang lebih mudah dari yang dari dasar gitu. Ya. Kalau Pak Said bagaimana? Kalau nanti S3 mungkin di Inggris nanti ya. Ini kebetulan teman-teman ya, Pak Said insya Allah akan lanjutkan S3 di Lancaster University UK ya, Inggris ya. Doanya mudah-mudahan lancar. Sekarang sedang proses beasiswa ya. Nah, mudah-mudahan beasiswanya juga dapat ya. Karena beliau katanya janji mau ngundang saya ke Inggris nanti kalau udah di sana. Kalau ngundang gampang. Bayarnya. Tiketnya bayar sendiri. Tiketnya bayar sendiri. Ya, nunggu promo. Ya, gimana Pak Said? Ya, saya kira ya memang bagus ya. Kalau nggak dipaksa kadang itu terus nggak ada tantangan. Jadi kebijakan pemerintah atau ke kampus yang mewajibkan Scopus itu saya kira bagus dalam rangka memberikan dorongan. Kita kan butuh dipush ya, kalau nggak dipush itu semangatnya kurang gitu. Ya, tapi mungkin ada opsi ya, nggak harus kan selain Scopus ada tadi mungkin Review ya. Ya selain terindeks Scopus mungkin entah Copernicus atau misalnya itu opsi gitu, nggak melulu harus Scopus gitu, ada opsi Nah, mungkin lain. pertanyaannya, kenapa Pak harus Scopus gitu ya? Iya. Kok bukan Copernicus gitu-gitu ya? Iya, kenapa enggak? Nah itu mungkin perlu dikaji, ya, perlu dikaji. Atau ya itu Siapa yang opsi-opsi mengkaji? lain. Ya, pemerintah. Pemerintah. Tapi ternyata di S3 itu kan ada opsi ya, masih ada opsi. Kalau Scopus nanti bebas sidang terbuka, gitu kan. Kalau nggak Scopus ya harus sidang terbuka. Sudah cukup bagus lah. Ya, jadi memang ini mungkin sekaligus sebagai penutup ya teman-teman ya. Ini bahwasanya ya dari tadi pembicaraan kita Scopus itu penting ya, tapi ada sisi-sisi yang perlu kita bahas ya, pentingnya seperti apa gitu kan. Terus ketika nanti sudah masuk ke ranah kebijakan itu harus memikirkan hal-hal yang lain ya. Saya sendiri sebagai mahasiswa S3 sudah merasakan gitu ya. Ketika Scopus ini diwajibkan tapi ternyata memberatkan ya, terutama tidak adanya bimbingan, itu yang terutama ya. Ini mungkin Bapak Ibu yang ada di perguruan tinggi ya, rektor, wakil rektor ataupun dekan ya, ini penting sekali ya, pembimbingan, pengarahan kepada mahasiswa tentang bagaimana caranya bisa tembus kepada jurnal-jurnal Scopus ya. Mungkin kira-kira begitu ya. Iya. Ya, pembimbingan dan juga diwajibkan boleh, karena nanti kita akan merasa terdorong untuk mengerjakan gitu ya. Dan mungkin ditambah insentif ya. Kalau nanti terbit di Scopus itu juga akan mendapatkan reward dan sebagainya. Mungkin sementara itu untuk podcast perdana ini ya. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dari saya sebagai host Fikri, Pak Said, Mbak Yunita, Mbak Frida ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cut.